imam besar kepada guru kita sendiri, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi saya nggak percaya Habib Rizik sebagai imam besar, apalagi imam besar umat Islam ya. Iya. Seharusnya kalau imam besar FPI bolehlah. Kalau imam besar umat Islam, saya pikir Habib Rizik belum layak dijadikan imam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sodik kali ini kita bertemu lagi di acara Sodik, yaitu Sowan di Dalam Kiai. Yang kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sowan di dalam beliau Kiai Raden Muhammad Zidni Ilman Nasiruddin Ahmad Zahid. Beliau adalah salah satu tokoh muda di Bunut Pesantren yang suaranya sudah nasional. Beliau menghabiskan pendidikannya, mengenyam pendidikannya di Pondok Bunut Pesantren dari mulai SD atau ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Kemudian beliau meneruskan kuliahnya di UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, jurusan filsafat, dan juga akhirnya beliau meneruskan kembali di S2-nya, program S2-nya di Syekh Nurjati, jurusan manajemen pendidikan Islam. Alhamdulillah kita sudah bertemu, kita sudah menghadap, dan juga kita diberikan kesempatan untuk ngobrol sedikit serius dan sedikit santai, funly serius dengan beliau Kang Zidni. Apa kabar Kang Zidni? Alhamdulillah sehat, baik. Ini serius apa santai nih Bang? Serius dan santai. Serius santai. Apa istilahnya? Okay. Serius fun, ya, serius fun. Siap. Kang Zidni, kesibukannya sekarang sedang apa di tengah pandemi seperti ini? Kesibukannya sekarang ya rebahan. Rebahan ya sih, rebahan sambil belajar gitu ya? Ya, sambil menyelesaikan tugas-tugas yang sempat belum terselesaikan lah gitu. Kemudian juga kuliah online, ngajar online gitu ya, serba online lah semuanya. Jadi tidak bisa kemana-mana secara leluasa ya. Iya. Dan ya jangan sampai mandek sih kreativitasnya gitu. Justru dengan pandemi ini kreativitasnya harus meningkat. Saya lihat CV dari Kang Zidni di program S1-nya adalah akidah filsafat. Saya tertarik sekali ini Kang Zidni untuk menanyakan sesuatu tentang filsafat. Sementara di kalangan pondok pesantren ada beberapa paham, mungkin salah paham atau pahamnya salah, bahwa filsafat itu adalah aliran yang sesat atau pemahaman yang sesat. Gitu, seperti itu. Bagaimana pemahaman itu bisa sampai beres supaya agar kita lebih objektif menilai satu fan ilmu? Oke. Setiap orang bebas ya berpendapat. Apakah itu haram atau tidak, atau bahkan wajib misalnya. Bebas-bebas saja, tetapi kalau saya yang ditanya, maka saya sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Jadi saya juga pernah ditanya seperti itu. Kenapa Kang Zidni ambil jurusan filsafat? Saya bilang, saya ambil jurusan filsafat itu bukan untuk semata-mata saya ambil hasil pemikiran para tokohnya, tetapi banyak hal yang ingin saya pelajari. Misalnya yang pertama, saya ingin mempelajari bagaimana cara manusia berpikir, cara orang-orang hebat itu berpikir. Kok bisa ya ketemu hasil pemikirannya seperti itu? Bagaimana Plato berpikir, Aristoteles berpikir. Ya betul. Sampai tokoh-tokoh sekarang gitu kan. Bisa ya mereka menghasilkan sebuah ide gitu kan. Dari mana sih jalurnya? Oh dari sini gitu. Oh dari sini. Jadi ketahuan petanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk filsafat itu untuk mengasah kemampuan saya dalam berpikir juga. Nalar ya? Nalar Idrok. kita. Kemudian tidak sembarangan dalam menyampaikan argumentasi. Kalau menyampaikan pun harus dengan argumen yang kuat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya masuk filsafat adalah saya ingin menghargai perbedaan pendapat. Bahwa apa yang saya miliki belum tentu benar. Dan apa yang orang lain katakan juga belum tentu salah gitu kan. Nah, perbedaan pendapat ini bukan untuk dibenturkan atau bukan untuk dijadikan gap ya, jurang pemisahan pertemanan antara saya dengan Mas Emil misalnya atau dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu menjadi khazanah di mana kita bisa menjadi apa ya, semacam dialektika atau teman diskusi lah seperti sebagai itu. Apa namanya, implementasi dari satu hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, seperti bisa, itu. Seperti itu.
Kemudian yang Imam Syafi'i bilang pendapat saya benar tapi mungkin mengandung kesalahan, gitu kan? Iya. Pendapat yang lain juga bisa salah tapi bisa mengandung kebenaran. Pendapat yang lain salah bisa mengandung kebenaran, pendapat saya benar bisa mengandung kesalahan, gitu kan? Begini Kang Siddi, penilaian orang-orang pesantren dalam hal ini orang-orang pesantren yang menganggap tabu ilmu filsafat itu karena salah menilai atau salah memahami definisi dari filsafat, atau hanya sekedar kulitnya saja, atau seperti apa sih Kang Siddi? Karena perbedaan sudut pandang atau pendekatannya. Mereka yang mengatakan filsafat itu haram, itu pasti sudut pandangnya fikih atau sudut pandang yang lain yang bukan filsafat. Ada kalau sudut pandang usul fikih bisa tidak? Ya, sudut pandangnya bukan filsafat kan, yang jelas. Kalau menurut saya sebentar, saya kutip salah satu kalimat dari dalam kitab Barokot. Ada kata-kata jahil murakab yang dicontohkan seperti pendapatnya seorang filsafat, pakar filsafat atau orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa alam itu adalah qadim. Itu dikatakan itu adalah jahil murakab. Sampai seperti itu. Mungkin karena yang berpendapat itu belum membaca secara tuntas apa yang dimaksud dengan alam itu qadim. Mungkin saja kan. Kalau membaca tulisannya Ibnu Rushd yang membela pendapatnya Ibnu Sina dalam kitabnya Tahafudut Tahafud, akan jelas bahwa yang dimaksud alam qadim itu seperti apa, gitu kan? Bisa dijelaskan sedikit saja supaya teman-teman subscriber itu bisa enggak lah, nanti malah kebingungan ya. Enggak, sedikit saja. Pernah nggak Allah dalam satu detik itu tidak mencipta? Tidak. Berarti alam itu qadim. Oh begitu ya? Qadimnya itu bukan qadim dibandingkan dengan Tuhan, karena tetap ciptaan. Artinya alam itu qadim, susah ditelusuri dari mana awalnya. Waktunya kapan tuh susah. Karena ya kalau pakai pendekatan ini kalimatnya salah nih ya. Muncul Allah, muncul alam karena Allah mencipta. Muncul makhluk lah katakan gitu. Karena Allah senantiasa mencipta kok. Gitu. Jadi alam itu qadim, tapi bukan karena dia qadim dengan dirinya sendiri gitu. Dia diciptakan tetap, tapi qadim. Maktum berarti. Susah untuk menelusuri awal mulanya kapan. Kalau alam itu dikatakan tercipta misalnya 5 miliar tahun yang lalu, berarti Allah mulai mencipta hari itu? Enggak juga. Makanya kodimnya kan beda. Saya justru lebih kodim daripada Mas Emil. Itu kan beda. Maksudnya kodimnya itu saya lebih dahulu. Mas Emil lebih belakangan. Jadi alam itu kodim dibandingkan yang lainnya. Bukan hakiki tapi. Bukan dibandingkan dengan Allah. Bukan. Ya. Dan kalau dibandingkannya dengan Allah akhirnya nggak apple to apple gitu ya. Nggak bakal apple to apple kalau semua dibandingkan kepada Allah. Jadi masih butuh penjelasan panjang lah. Dan saya sih punya pendapat begini. Kalau misalnya ada orang ingin mengharamkan filsafat, boleh-boleh saja. Tapi haramkan filsafat dengan filsafat. Haramkan filsafat dengan teori filsafat lagi. Kita nggak pernah bisa menghukumi tasawuf dengan fikih. Iya. Nabi Musa nggak bakal bisa menghukumi Nabi Khidir. Sebaliknya, fikih tidak bisa dihukumi dengan tasawuf. Kenapa filsafat kok nggak dihukumi dengan fikih ya? Ya, kenapa filsafat kok dihukuminya tidak dengan filsafat lagi? Haramkan filsafat dengan filsafat. Kalau memang terbukti haram, ya sudah, selesai. Tapi sebetulnya filsafat itu apa sih? Berpikir ya. Emang manusia nggak. Sekali lagi saya nggak ngambil hasilnya ya. Saya ngambil cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya salah, saya nggak ambil. Al-insanu hayawanun natik, berpikir ya? Berpikir. Di situ berpikir natik. Manusia itu berpikir? Iya. Nah, kalau misalnya tidak ada apa istilahnya? Kalau ada pengharaman gitu. Sedangkan dalam dunia ilmu pengetahuan itu pasti menuntut berpikir, gitu kan? Di Al-Quran banyak tuntutan untuk kita berpikir. Kemudian di fikih juga metode istimbatul hukminya Imam Syafi'i adalah dengan qiyas. Qiyas itu analogi. Berpikir ya. Jadi Imam Syafi'i kan bilangnya gini. Bahasa saya ya. Kamu pengen tahu nggak hukumnya A? Pengen misalnya. Ya cari di Quran. Ada hukumnya. Dicari nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada cari hadis. Ada tuh hukumnya di situ. Nggak ada juga. Nabi nggak pernah bilang hukumnya apa. Ya udah diijma deh. Nggak ada juga. Kalau nggak ada di tiga-tiganya sebagai sumber hukum Islam, mikir sendiri. Caranya gimana? Qiyas. Imam Syafi'i kan juru mikir sendiri. Iya. Kalau nggak ketemu hasilnya, kamu
kamu bikin hasilnya gitu. Buatlah hukum itu dengan akal pikiran kamu sendiri. Artinya kita dituntut untuk berkreatif ya? Ya, asal itu tidak menyimpang dari akidah yang benar gitu. Banyak pendapat-pendapat para filosof yang saya juga nggak setujui gitu kan. Saya punya pemikiran berbeda dari mereka. Tapi tidak hanya itu, banyak juga pendapat fikih yang tidak saya setuju juga. Iya kan begitu kan? Iya. Banyak juga pendapat tasawuf yang saya tidak setuju juga. Pendapat mufasir yang saya tidak setuju juga. Artinya kita harus objektif. Kalau misalnya itu baik, ambillah. Kalau misalnya itu tidak baik, ya kita diskusikan lagi kan. Iya, benar. Apakah memang tidak baik atau memang kitanya belum menangkap inti dari pernyataan tersebut atau hukum tersebut gitu. Setidaknya berarti ketika kita belajar filsafat, bukan berarti kita tidak boleh untuk mempelajari filsafat. Jika ada yang menjudge bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang haram, berarti kita bukan tidak boleh untuk mempelajari filsafat. Saya tanya deh ke Mas Emil, haramnya dari mana? Ya, saya misalkan kayak dari contoh yang mereka bilang gitu nah. Saya ambil contoh dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Waraqat sehingga seperti membuli orang-orang pakar filsafat. Lagi-lagi contohnya ka idrokil falasifa bi annal alama qadim wa huwa maswallah. Seperti itu. Itu kan seperti seakan-akan Imam Haromen itu sedikit menyindir bahwa filsafat itu adalah sesuatu barang yang haram banget gitu loh. Berarti Imam Haromen nggak pernah belajar filsafat ya? Sebenarnya karena dia mengatakan haram, berarti dia tahu sebenarnya. Ya nggak tahu juga. Ya itu runtutannya. Ketika misalkan saya runtutannya ketika ada orang mau makan ini enak loh, berarti sudah pernah merasakan ini. Lah yang pernah masuk ke dunia filsafat itu Imam Ghazali ya. Imam Ghazali. Dan yang bikin masalah filsafat ini kan Imam Ghazali sebetulnya. Sebenarnya ya. Itu kan bilangnya ada 20 pernyataan filosofis Ibnu Sina dan Al-Farabi yang 17-nya bisa fasik, sedangkan yang 3-nya bisa jadi kafir. Itu sudut pandang Imam Ghazali. Imam Ghazali juga manusia kan? Iya. Belum tentu benar. Ternyata itu juga dibantah oleh Ibnu Rushd kan? Bahwa apa yang disampaikan Imam Ghazali itu belum seutuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena Imam Ghazali belum paham betul berarti tentang 3 persoalan yang katanya akan mengakibatkan kekufuran itu. Kalau yang saya tahu filosofi pembuatan dari Ihya sendiri kan Imam Ghazali dalam keadaan kurang gelisah lagi. Gelisah lah. Galau. Iya. Seperti itu. Sehingga Ibnu Rushd mengomentarinya seperti itu. Gimana ya? Kita jauh banget. Jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh. Maksudnya saya dapat amanat untuk mengkorek. Ada korek? Mana tadi? Ihya Ulumuddin itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dari judulnya kita bisa tahu, atau The Revival of Islamic Knowledge, Islamic Studies, atau Religion Studies. Dari situ kita bisa lihat dari judulnya saja membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama. Kita bisa mereka ulang gitu ya, bahwa kemunculan kitab itu sedang mengkritik masyarakat sekitar, di mana masyarakat itu sudah tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Mereka peduli dengan kekuasaan, peduli dengan jabatan, dengan hidup foya-foya gitu, hedonis lah ya, yang orientasinya itu duniawi. Nah, itulah muncul Ihya Ulumuddin. Kita bangkitkan lagi yuk ilmu-ilmu agama. Karena Islam dalam keterpurukan kan saat itu. Itu di masa Abbasiyah ya? Yang jelas Imam Ghazali wafat 1111 ya. Yang saya ingat tuh 1111 Masehi. Iya. Itu berapa tuh kalau dihitung? Abbasiyah ya kayaknya. Masih Abbasiyah ya? Masih Abbasiyah kayaknya. Abbasiyah. Atau apa Umayyah 2? Abbasiyah tuh runtuh ya Umayyah dulu kan. Umayyah 90 tahun, Abbasiyah tuh 500 tahun. Enggak, Umayyah 2-nya, Umayyah 2. Umayyah 2 di Andalus ya? Iya. Umayyah 2 itu runtuhnya sekitar tahun berapa ya? Artinya di 1200 akhir, 1290-an. Ya berarti Umayyah 2 itu. Imam Ghazali kan 1100 tadi. Iya. Di Umayyah 2. Umayyah 2 berarti. Ada satu
pertanyaan saya yang ketika melihat teman-teman di kuliah di filsafat, apakah mempelajari juga akidah-akidah yang ada di dalam Islam ya? Seperti misalkan teori Jabariyah, teori Qadariyah. Di kelas filsafat diajari semua, karena jurusannya juga akidah filsafat. Akidahnya ya? Ya, jadi ada akidahnya. Kita membahas tentang teori-teori ketuhanan dalam Islam, kita pelajari. Yang pertama yang saya tanyakan adalah di mana letak salahnya Syiah menurut orang Sunni secara subjektif. Itu yang saya mau tanyakan ke Kang Zidni. Saya nggak mau nyalahin yang lain sih. Enggak. Di mana letak benarnya saya bisa. Letak salahnya orang Syiah di mata orang Sunni. Di mata orang Sunni. Bukan dari sudut pandang Kang Zidni, tapi menjabarkan perbandingan orang Sunni menilai orang Syiah itu gimana? Yang paling berbeda antara Sunni dan Syiah itu di imamah. Di Sunni itu nggak ada imamah. Bahwa para imam penerus Nabi ini maksum, terbebas dari dosa. Itu kan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Nah, makanya Gus Dur tuh pernah bilang, NU sama, bukan NU ya, Ahlussunnah dengan Syiah tuh bedanya satu aja sih, imamah. Itu saja. NU itu adalah Syiah minus imamah. Seperti itu ya? Ya. Buktinya ada, kita percaya Imam Mahdi gitu ya? Percaya, walaupun dengan versi yang berbeda. Kemudian ziarah kubur, tawasul, Itu Syiah. tabarruk, sama aja kan? Syiah dan Sunni sama saja di situ. Sama ya? saja. Jadi Sunni itu Syiah minus imamah. Lah, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Thariqatin Nahdiyah, atau Thariqatin Nahdiyah, itu posisinya di sebelah mana Kang Zidni? Sebetulnya berarti udah NU ya. Sudah lebih spesifik. An-Nahdiyah. Kalau bicara NU, kita nggak hanya bicara akidah. Tapi furu juga. Enggak, maksudnya yang namanya NU secara organisasi ya. Ini udah masuk organisasi berarti ya. Ada 3 hal. Sebentar, NU itu organisasi apa akidah menurut Kang Zidni? Organisasi dong. Tidak akidah ya? Bukan. Ada 3 hal yang kita bisa identifikasi apakah dia itu NU atau bukan, yaitu jadi organisasi NU kita bisa identifikasi dengan 3 hal, yaitu amaliyah, fikroh dan harokah. Amaliyah, fikroh, harokah. Jadi amaliyahnya seperti apa, fikrohnya seperti apa, kemudian harokahnya seperti apa. Yang banyak beda tuh di harokah nih nanti. Kalau kita itu kan gerakan politiknya mendukung pemerintah ya. Demi stabilitas ekonomi, stabilitas politik, keamanan gitu kan. Kalau pemerintahnya melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka kita wajib untuk menegur, memberikan masukan dengan cara yang baik tentunya. Ya. Jadi yang banyak berbeda tuh di sininya. Seperti apa yang pernah saya dengar, bahwa pendefinisian Ahlussunnah wal Jamaah menurut Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang ketika bermadhab itu adalah madzhabul arba'ah, fikihnya ikut madzhabul arba'ah, bla 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 bla. Kemudian dikritiki oleh, saya lupa, bahwa Kiai Said ya, bahwa definisi itu adalah definisi yang tidak tepat secara mantik. Seperti itu Kang Zidni. Gini, min haitsul mantik. Persoalannya di manhaj dengan mazhab. Ada semacam memang percampuran mazhab dan manhaj. Percampuran maksudnya salah persepsi gitu. Kalau manhaj itu sudah pasti Al-Quran dan hadis. Manhaj. Itu yang namanya manhaj. Sedangkan kalau mazhab itu adalah pilihan para ulama dari manhaj itu. Begini, dalam riwayat-riwayat misal Rasulullah sholat itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini, ya ada beberapa gaya gitu kan. Kemudian Imam Syafi'i milih yang mana? Imam Syafi'i milih yang ini dengan yang ini. Nah itu berarti mazhab sudah. Kalau manhajnya, ya manhajnya ada banyak tuh. Apa yang dilakukan Nabi ada banyak, gitu. Itu manhajnya kan itu. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i milih yang mana? Ternyata Imam Syafi'i pilih 2 kan, yang begini dengan yang begini. Gitu. Nah itu berarti mazhab itu adalah pilihan ulama terhadap manhaj yang ada, terhadap praktek Nabi tentang sholat itu.
Dan saya fokus ke yang lain. Dengan praktek Nabi yang banyak itu, berarti tidak ada satupun ibadah yang bisa dipastikan benar. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang memilih A, kemudian ada riwayatnya, silakan saja gitu, tanpa kita harus menyalahkan mereka. Masalahnya kan kalau kita sudah memilih, kita enaknya tuh nyalahin orang ya. Iya. Nah itu yang jadi masalah. Nggak legowo ya, kalau kuliahnya filsafat legowo pasti. Dengan adanya perbedaan, beda agama juga silahkan. Apalagi hanya beda partai gitu, silakan. Lalu definisi yang dianggap lemah itu seperti apa? Tadi yang disampaikan bahwa definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah definisi yang diungkapkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah definisi yang lemah. Benar apa tidak? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab adalah yang bermazhab itu kan jadi rancu kan? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang bermadhab ini. Jadi madhab yang mana ini yang dimaksud gitu kan? Nah lemahnya tuh di situ. Mendefinisikan madhab Ahlussunnah, tapi di dalamnya ada madhab lagi gitu. Bukan hanya 4, tapi di akidahnya, di tasawufnya itu kan punya ada madhab-madhab lain. Nah kalau ini aja madhab, maka definisinya jangan madhab dong di sini. Itu yang membuat definisi Ahlussunnah wal Jamaah jadi rancu. Karena ada kalimat madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah. Coba kalau misalnya madhabnya dihilangkan, Ahlussunnah wal Jamaah adalah, misalnya begitu. Kalau misalkan seperti ini, Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang ketika fikih mengikuti mazhabul arba'ah, ketika tasawuf mengikuti Ghazali Ghazali, ketika Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaidi, dan ketika tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Lah, definisi itu masih dianggap lemah loh. Yes, iya masih bisa dikritisi. Artinya secara teori nggak pasti kan akhirnya. Iya seperti itu. Memang seperti itu memang lemah. Secara mantik memang lemah gitu. Jadi tapi kalau buat saya sih nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Yang penting bisa dipahami. Yang penting bisa dipahami. Iya. Jadi pokoknya menunya itulah. Silakan kalian pilih menu yang mana saja, maka kalian nggak bakal keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan. Berarti artinya kita dekatkan dengan pola zaman sekarang, di era sekarang yang sedang viral ini, antara NU dan FPI. Antara NU dan FPI. Ya. Menurut Kang Zidni, sama apa tidak? Beda. Di mana di harokahnya yang beda? Amaliyahnya sama kok, maulidan, tawasulan, haul, ziarah kubur sama kalau amaliyahnya. Fikrohnya, ya di fikroh juga agak beda nih. Kalau NU kan fikrohnya ada tasamu, ada tawazun, iqtidal gitu ya. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu yang berbeda tuh, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kemudian harokahnya juga akhirnya berbeda kan. Nah dari fikroh yang berbeda di amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kentara sekali perbedaan antara NU dengan FPI. Lalu benar apa tidak ketika seorang mengajak dakwah dengan cara berteriak kemudian mengatasnamakan itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab? Enggak lah, yang namanya ngajak itu harus baik-baik. Kalau Mas Emil ngundang misalnya atau saya deh yang punya anak laki-laki undang khitanan, ya kan? Saya undang itu kan Bismillahirrohmanirrohim gitu kan di undangannya, terus tertulis kalimat yang indah gitu ya. Atau kalau pakainya WA ya juga kalimatnya harus tersusun dengan baik. Kami mohon kedatangan Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu untuk mendoakan anak kami, begitu ya. Itu namanya undang. Tapi kalau misalnya, datang ya, kalau nggak datang saya hajar kamu, itu undang bukan? Itu bukan undang. Ancaman. Makanya pola dakwah itu harus dengan cara yang baik, yang 3 itu kan, bil hikmah, sana. Kemudian ketika mengatasnamakan Sayyidina Umar juga seperti itu loh, meluruskan shaf dengan menggunakan pedang, misalkan seperti itu. Apa itu bukan dakwah yang dengan cara seperti itu? Enggak lah, enggak seperti itu. Jadi memang karakternya Umarnya aneh ya. Makanya kan yang dibawakan Sayyidina Umar itu loh. Gini aja. Nabi Muhammad itu hidup sebagai nabi berapa tahun? Berarti 40 sampai 63, 23 tahun. 23 tahun.
Dari 23 tahun itu berapa kali perang? Sekian yang diikuti Nabi sekitar 27 perang. Iya. Kemudian yang mengutus perang itu beberapa kali banyak mengutus, Nabinya nggak ikut. Setelah dihitung-hitung, praktis kalau 23 tahun itu sama dengan 8.000 hari. 23 tahun sama dengan 8.000 hari. Ya. Dari 8.000 hari itu, Nabi Muhammad melakukan peperangan itu 800 hari. Ya, peperangan yang terjadi baik itu Nabi Muhammad ikut atau mengutus itu 800 hari. 10%. 10%-nya. Dan yang perang praktis kan kadang-kadang berangkat kemudian nggak jadi perang, pulang lagi. Atau berangkatnya bisa 1 minggu, perangnya cuma 1 hari. Perang praktisnya cuma 80 hari. 10% dari 800. Jadi seper-10 dari seper-10 ya. 5% dari 800. 80 hari itu kan 10% dari 800. 800 hari itu 10%. 800 hari. itu 10% dari 800. 800. Sedangkan 800-nya aja 10% dari 8.000. Iya. Hidupnya Nabi sebagai Nabi. Nah, berarti berapa persen itu kan? Yang perang praktis itu berapa persen? Tapi kenapa justru masyarakat melihatnya di perangnya coba? Nabi cuma perang 80 hari praktis loh. Itu pun yang termasuk yang tidak diikuti Nabi kan. Kalau menghitung yang Nabi ikut, ya kurang dari 80 hari gitu. Sedangkan ada 90% di mana kehidupan Nabi itu tanpa perang. Ngaji dengan sahabatnya, kemudian bertetangga, iya kan? Iya. Kemudian bercanda juga dengan sahabat maupun dengan keluarganya begitu. Kenapa itu nggak dilihat gitu? Yang dilihat itu perangnya doang, perangnya saja. Nah ini saya pikir gagal fokus masyarakat untuk melihat sosok Nabi Muhammad. Yang dilihat hanya perangnya saja. Walaupun ada orang yang membaca peperangan Nabi itu justru melihat Nabi sangat luar biasa dalam peperangannya karena tetap menjunjung akhlak. Artinya gini, kalau misalnya kita pengen baca peperangan Nabi, terpaksa kita mau baca peperangan Nabi, lihat di sisi moralitasnya. Seperti apa sisi moralitasnya? Ya gini, Nabi Muhammad ketika perang Uhud misalnya, beliau menginspeksi pasukan. Dilihat, ada nggak anak kecil yang ikut? Ternyata ada anak kecil yang ikut, suruh pulang. Anak kecil nggak boleh ikut. Orang tua nggak boleh ikut, yang sudah lemah gitu ya. Atau orang cacat nggak boleh ikut. Perempuan juga di rumah saja, gitu, kecuali yang memang tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi adalah tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tenda-tenda musuh gitu kan. Kemudian tidak boleh menyerang musuh yang sudah menyerah. Dan banyak hal itu di situ, nggak boleh menyerang perempuan yang tidak ikut perang, anak kecil, orang tua, non kombatan yang tidak ikut perang maksudnya itu tidak boleh diserang. Itu luar biasa akhlaknya kan. Kita harus ngelihat di situ gitu. Nah, dari mungkin masyarakat yang gagal fokus karena terlalu fokus ke dalam peperangan, mungkin karena masyarakat menganggap pada waktu itu Islam itu minoritas kemudian terzolimi, begitu mungkin. Ya kalau sebagai upaya untuk pembelaan diri silahkan saja. Itu kan boleh perang ketika sudah diserang kan, iya. Atau sudah diperlakukan buruk sampai diusir dari Mekah gitu kan, dari kampung halaman. Ya kalau sudah begitu dan ada serangan perang Badar ya, yang pertama yang besar, ya maka ada upaya untuk membela diri dong. Gitu. Meskipun perang Badar itu juga bukan Nabi Muhammad ingin melawan mereka, tetapi mengambil. sedang ada kegiatan sendiri gitu kan, tiba-tiba kemudian didatangi pasukan besar gitu dari kaum Quraisy. Oh bukan, yang saya paham gini kan Sidney, diluruskan, perang Badar itu terjadi ketika ada kabilah pedagang Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan mengawal dagangannya, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan ambil dagangan itu karena itu adalah harta kalian yang dirampas. Iya, kan ada kegiatan sendiri kan, bukan kegiatan untuk berperang kan. Artinya bukan itu memulai. Oh enggak. Hukum zaman jahiliyah ya saat itu, di Arab saat itu boleh kita menjarah kafilah asal nggak ketahuan. Boleh hukumnya, tidak dihukumi pencuri. Hukum Arab saat itu ya. Jadi kalau misalnya ada rombongan kafilah lewat, kemudian kita
lagi beristirahat ya, berkemah gitu di tengah perjalanan, kemudian kita ambil barang-barangnya, itu boleh itu sebagai pencurian atau tindakan kriminal ya? Bukan kriminal. Bukan. Kalau ketahuan ya kabur terus udah. Oh ya udah. Itu hitung sedekahnya zaman itu tuh begitu caranya. Nah kebetulan yang dijual oleh Abu Sofyan adalah barang-barang para sahabat yang ditinggal di Mekah. Oh, memang itu barang-barang mereka? Barang-barang orang-orang kan pada hijrah nih. Iya, iya. Pada ninggalin harta bendanya banyak, rumah pada kosong gitu. Barang-barangnya diambilin. Diambil, dikumpulkan, kemudian dibawa oleh Abu Sofyan diperjualbelikan. Nah, gitu. Apalagi ada dasar itu kan. Nah, Nabi Muhammad akhirnya itu barang kalian tuh yang dijualin. Kita ambil lagi gitu. Saya kira barang kalian tuh, saya kira yang saya maksud itu barang kalian silakan ambil karena itu barang kalian tuh sebagai ganti yang di Mekah dijarahi. Dijarah dan itu yang memang barang itu. Ya, dan itu uangnya adalah hasil penjualan barang-barang yang ditinggalkan kaum muhajirin. Saya baru tahu ini. Objektif ya. Saya baru tahu bahwa itu barang bener barang daripada orang-orang muhajirin. Dan itu taktik, di samping itu taktik Nabi juga sih. Artinya berarti Nabi pada waktu itu ya memang itu legal ya? Saat itu legal. Artinya kalau itu bukan barangnya sendiri pun hukum Arab melegalkan. Ya melegalkan. Praktek itu. Ditambah itu barang sendiri. Ditambah itu barang sendiri. Akhirnya bukan Nabi yang memulai ya? Bukan. Nah Abu Sofyannya kan takut. Kenapa takut? Karena mereka yang punya hak loh terhadap barang-barang ini. Nanti bisa dijarahin dan bisa juga dikepung kemudian ditangkap secara fisik gitu ya. Nah, karena ketakutan itu kirim utusan kan ke Mekah. Dari Mekah berangkat, ternyata ini udah lolos gitu kan. Abu Sofyan udah berhasil pergi, ini tetap berangkat. Ya sudah dihadapi. Kita bisa melihat bahwa sebuah peperangan Nabi itu bukan Nabi yang memulai. Lah keadaan di zaman sekarang mengatakan misalkan dari FPI. Dari FPI mengatakan bahwa pemerintah Tohut, pemerintah zolim, itu gimana? Kalah, jangan meletakkan kata-kata tohut itu ke umat Islam sendiri ya. Saya pikir kalaupun ada keberatan dari pihak tertentu kepada kebijakan pemerintah, sampaikan dengan baik gitu ya. Ada ininya kok, ada caranya kok untuk menyampaikan keberatan. Misalnya kalau undang-undang ada judicial review di Mahkamah Konstitusi bisa. Kemudian ada misalnya undang-undang kita bisa surat menyurat dengan DPR gitu kan. Sebelum judicial review nih atau misalnya belum diketok sebagai undang-undang, kita kan bisa dengar pendapat dulu gitu kan. Bisa diskusi. Jadi banyak cara untuk menyampaikan gagasan atau pendapat atau keberatan terhadap pemerintah. Bukan dengan keluar-keluar di jalan sih, itu nggak bagus juga sih karena bisa memecah belah umat gitu. Ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang menurut saya harus Kang Dini jawab ini mengenai perkataan yang tidak senonoh terhadap salah satu dari artis di Indonesia, yaitu Nikita Mirzani menganggap wanita tunasusila oleh salah seorang oleh salah seorang yang mengaku dirinya sebagai ustadz. Itu seperti apa? Begini ya, bukan hanya ustadz, ada Habib juga ya. Ada Habib juga ya. Yang menyatakan seperti itu. Kita nggak boleh melihat seseorang dari fisik ataupun dari pekerjaannya ataupun dari kondisinya yang sekarang, karena mungkin saja hina di mata manusia tapi tinggi derajatnya di mata Allah. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh menghukumi seseorang yang kita lihat hina kemudian kita ucapkan dengan seenaknya saja gitu. Ada sebuah cerita atau sebuah ungkapan dari seorang sufi bilangnya begini, seandainya saya berjalan dengan seorang penjahat katakanlah ahli maksiat, kemudian di tengah jalan ada sebuah batu besar dan kita berpisah untuk menghindari batu besar itu, lalu ketemu lagi batunya yang nggak begitu besar jadi singkat gitu ya, ketemu lagi, maka di pertemuan yang kedua itu saya sudah tidak bisa mengatakan dia adalah ahli maksiat. Karena siapa tahu ketika berpisah dia bertobat, kemudian setelah dia bertobat, tobatnya diterima, lalu bertemu dengan saya gitu kan. Siapa tahu dia derajatnya lebih tinggi karena dosanya sudah diampuni semua sama Allah. Jadi saya sangat menyayangkan apabila ada apalagi ustadz, apalagi habaib yang kemudian merendahkan seseorang
Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi seharusnya kita malah mendoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kalau misalnya kita menganggap dia buruk, mudah-mudahan keburukannya segera hilang dan tidak untuk disampaikan di depan umum. Itu pun doanya ya. Doanya pun tidak boleh doa keburukan ya. Misalnya mudah-mudahan dia itu rezekinya seret dan lain sebagainya, nggak boleh gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dihujani batu oleh penduduk Taif? Mendoakan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan mudah-mudahan keturunannya adalah orang-orang yang membela agama Allah, masuk Islam dengan Islam yang baik. Itu yang harus dilakukan. Kemarin saya juga ngisi maulidan, saya tanya tentang pemenggalan karikatur ya, karikatur Nabi. Saya bilang gini, boleh nggak sih kalau kamu, saya ulangi gini ya, kalau misalnya ada karikatur Nabi keluar, kita berhak marah nggak? Kamu marah nggak sih? Marah. Terus yakin nggak kalau Rasulullah marah? Marah, enggak. Rasulullah tidak akan marah kalaupun Rasulullah itu digambar karikaturnya. Karena karikatur itu tidak menggambarkan Rasulullah. Rasulullah kan nggak boleh digambar, tapi kalau digambarkan boleh. Digambarkan dengan kata-kata. Bahwa Rasulullah itu misalnya jidatnya lebar. Kalau digambar gimana? Bisa beda tuh. Atau Rasulullah itu giginya patah, bekas perang Badar, bekas perang Uhud, terutama perang Uhud tuh giginya ada yang patah. Terus kalau dilukis gimana? Itu pasti ada kekurangan kan di situ. Nah, kekurangan itu yang dihindari. Sedangkan karikaturnya itu gambarnya apa? Gambarnya ada seorang laki-laki memakai baju Arab gitu, baju gamis, kemudian pegang khamar, ya, mabuk-mabukan. Ada juga karikaturnya sedang makan babi. Ada juga karikaturnya sedang nembakin orang. Ada yang sedang dikelilingi perempuan. Terus saya tanya, apakah itu Nabi Muhammad? Bukan ya. Nggak ada yang bisa melukiskan Nabi Muhammad. Apalagi seperti yang digambarkan dalam riwayat-riwayat, nggak seperti itu. Lalu kita marah dari mana? Saya bilang bahwa itu adalah gambar dari kalian sendiri. Justru itu sebagai bahan introspeksi bahwa apa yang mereka lukiskan tentang Nabi Muhammad itu mereka melukis dari umatnya, pengikutnya. Karena mereka tidak tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Mereka nggak tahu. Mereka hanya tahu umatnya. Umatnya menampilkan apa? Korupsi, pembunuhan, perjudian, perzinahan dan lain sebagainya, mabuk-mabukan, tawuran, gitu kan? Karena umatnya menampilkan seperti itu, atau caci maki. Karena umatnya menampilkan itu yang digambar oleh mereka, gitu kan? Jadi yang membuat Rasulullah marah adalah karena kita menampilkan Islam seperti itu. Itu Rasulullah marahnya itu ke kita. Kenapa kita menampilkan Islam seperti itu? Bukan marah kepada yang membuat karikatur, orang dia nggak percaya kok. Rasulullah tidak pernah marah ketika dihina oleh Abu Jahal sebagai tukang sihir, sebagai pembohong, sebagai orang gila, nggak pernah marah. Bahkan ada istrinya Abu Jahal ya, yang kemudian membuat syair di depan Nabi Muhammad. Wah, dia nggak mau menyebut Muhammad kan, dia menyebutnya Muzammam. Muhammad kan artinya orang terpuji. Muzammam artinya kebalikan orang tercela. Wah, si Muzammam itu kurang ajar lah, kira-kira gitu ya. Saya nggak mau ikut sama Muzammam. Sahabat marah, tapi Rasulullah senyum. Loh, kok ya Rasul engkau tersenyum? Dia kan lagi menghina Muzammam. Nama saya Muhammad. Segitu ringannya Rasulullah menanggapi serangan ya, verbal yang diucapkan oleh orang-orang yang nggak percaya kepada beliau. Itu pun yang harus kita lakukan ketika misalkan ada orang yang mengatakan sampai mengatakan jelek kepada kita, tidak kita balas sebagai dasar lonte gitu. Kita tidak boleh membalas sebuah keburukan dengan keburukan lagi, nggak boleh. Ada yang bilang gini, orang hina itu harus dihinakan dan itu sodakoh katanya. Nggak bisa dong. Iya. Dari mana kita bersedekah dengan cara menghina orang lain? Nggak bisa. Saya pernah dengar kata-kata takabur lil mutakabbir sodakoh. Nggak betul. Sebetulnya takaburnya itu bukan kita yang takabur, bahwa Allah itu lebih besar dari dia gitu. Jadi kalau kamu merasa hebat, Allah lebih hebat kok. Bukan kita lebih hebat, atau bukan merendahkan dia dibandingkan kita. Tetapi apa yang kau katakan sebagai kehebatan itu, sebetulnya Allah lebih hebat dari itu. Itu maksudnya itu bukan membandingkan dengan kita, tapi dengan Tuhan yang maha hebat itu.
Sama seperti kalau kita pengen mencium Hajar Aswad, kan desak-desakan dengan cara sikut sana sikut sini, tendang sana tendang sini, itu kan nggak boleh. Iya. Hanya demi sesuatu yang sunnah. Ya, kemudian melakukan perkara yang haram, yaitu menyakiti orang lain. Itu sama saja berdakwah dengan cara mencaci maki, menciderai orang lain gitu kan. Baik secara verbal maupun secara fisik ya. Nggak boleh gitu. Nah, bagaimana kalau itu yang melakukannya adalah seorang habaib? Jangan diikuti lah. Berarti nggak boleh. Jangan kita ikuti ketika habaib seperti itu. Habaib itu dihormati zatnya, tapi sifatnya kalau yang buruk tidak boleh diikuti. Dan ini sudah ada panduannya dalam Al-Quran. Kamu boleh takzim kepada orang tua kamu. Kalau orang tua kamu pengen minta dipijitin, pijitin lah gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah menyuruh kepada kemungkaran, wala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Kalau misalnya perintah untuk mencuri, perintah untuk misalnya berjudi, nggak boleh. Itu orang tua kita. Begitupun dengan seorang habaib. Habaib itu zatnya dihormati, sama seperti orang tua, zatnya dihormati gitu. Tapi kalau misalnya perintahnya, perilakunya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka jangan diikuti. Hormati tapi jangan ikuti. Untuk habib-habib yang seperti itu, hormati tapi jangan diikuti yang tidak baiknya. Kalau yang baiknya ikuti nggak apa-apa. Tapi memecah belah itu nggak baik sih. Ketika mengatakan misal salah seorang habib mengatakan Pancasilit misalkan, itu kurang baik ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu jangan diikuti. Mentang-mentang habib terus semuanya benar, enggak lah. Pasti ada kesalahannya dan ada kekurangannya. Ada 2 pertanyaan yang mudah-mudahan Kang Zidni mau menjawab. Yang pertama, dari gerakan atau ya harokah dan juga fikroh FPI pada saat ini yang tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh pemerintah, bahkan mengilegalkan presiden, bahwa presiden terpilih secara ilegal, buhut apa tidak? Buhutnya ya? Saya kira belum lah, karena belum mengangkat senjata. Oh, bukan buhut berarti? Belum dikatakan buhut. Berarti enggak? Karena menyampaikan pendapat kan sebetulnya dilindungi undang-undang ya. Berbeda pendapat, menyampaikan pendapat dilindungi, boleh. Kalaupun misalnya kayak misalnya demo, aturannya jam 6 selesai, ternyata lebih dari jam 6, kan ada tindakan sendiri dari aparat begitu kan. Tidak langsung dihukumi sebagai buhut, tidak. Tapi hanya melanggar aturan, itu saja. Hanya melanggar aturan? Iya, tapi kalau sudah angkat senjata, ya itu buhut. Apa buhut harus angkat senjata? Tidak berarti tidak patuh kepada pemerintah saja? Enggak, harus angkat senjata kalau saya. Karena kalau sekedar berpikir atau pemikiran itu sah-sah saja. Berpikir sebebas-bebasnya kok. Artinya bukan buhut tapi hanya sekedar tidak. Ini sifatnya provokasi, bisa disebutnya gitu kan. Propaganda atau bisa disebut sebagai doktrin, ya doktrinasi. Tidak kalau baru sebatas ucapan ya pemikiran gitu. Itu baru belum sampai buhut. Tapi kalau sudah angkat senjata, itu yang kalau saya mengatakan buhut itu seperti itu. Satu lagi. Karena berpikir itu jangan dibatasi lah. Jangan dibatasi ya, bebas saja. Bebas sehingga manusia tidak terkekang dengan pola pikirnya gitu ya. Satu lagi Kang Zidni, maaf, satu lagi di. Nambah lagi. Iya. Imam besar. Ya. Apakah secara mungkin secara pangkat boleh diangkat sebagai imam besar? Ada seorang diangkat sebagai imam besar. Jadi kalau dalam pandangan saya sah-sah saja untuk menyebut beliau sebagai imam besar. Itu hak orang kok. Imam besar bagi komunitasnya silakan saja. Seperti kita misalnya menyebut imam besar kepada guru kita sendiri, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi saya nggak percaya Habib Rizik sebagai imam besar. Apalagi imam besar umat Islam ya. Iya. Seharusnya kalau imam besar FPI bolehlah. Kalau imam besar umat Islam, saya pikir Habib Rizik belum layak dijadikan imam besar. Karena kriteria imam besar itu nggak sembarangan loh. Itu yang disebut imam, itu misalnya Imam Ghazali, gitu kan. Kemudian Imam Syafi'i, itu baru para imam gitu kan. Yang layak kita ikuti. Tetapi kalau Imam Ghazali, Habib Rizik, saya pikir belum levelnya di situ sebagai imam besar. Cuma ya saya menghargai orang-orang yang menganggap Habib Rizik sebagai imam besar. Silakan saja, walaupun saya nggak percaya.
nggak apa-apa, sebut aja. Atau misalnya saya menyebut Mas Emil ini sebagai imam besar misalnya. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Pengikut saya imam besar nggak? Iya, nggak apa-apa. Bukan yang lain nggak setuju ya? Nggak terserah, apa-apa. Iya, gitu ya. Terserah, nggak apa-apa. Atau ada orang misalnya orang baru tobat kemudian disebut guru atau ustaz oleh murid-muridnya, silakan aja. Gitu. Orang baru tobat dianggap guru atau ustadz gitu ya? Oleh muridnya misalnya, guru, ustadz ini syekh saya nih, ya nggak apa-apa, silakan aja. Yang menolak itu paling kayak yang merasa lebih baik dari ustadz itu. Oh gitu ya? Iya. Yang menolak berarti lebih baik dari? Merasa lebih baik dari ustadz itu. Kalau misalkan dari apa namanya, ada seorang yang banyak ini dari subscriber mesti gelisah ketika salah satu misalkan instansi pendidikannya atau pondok pesantrennya tidak mengizinkan untuk mengikuti aksi-aksi semacam itu, akan tapi dia sudah terkadung mengikuti Habib. Ini mana yang harus dituruti? Ya gini ya, kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya bisa dengan demo gitu kan, masing-masing kan punya cara. Tapi harus dilihat kalau misalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan cara kemungkaran juga, atau misalnya menghasilkan atau mengakibatkan sebuah kemungkaran, kerusakan, entah itu kemacetan, entah itu fasilitas umum rusak gitu. Ini jangan dilakukan. Karena kaidahnya kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lebih baik menahan mafsadat daripada mencari atau melakukan sesuatu yang positif. Karena kita masuk surga itu bukan karena banyaknya pahala, tapi karena nggak punya dosa. Masuk surga bukan karena banyaknya pahala, tapi karena nggak punya dosa. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya pengen masuk surga gimana? Hindari dosa. Nggak usah banyakin pahala, tapi hindari dosa. Itu insya Allah masuk surga. Insya Allah. Gitu ya? Iya. Jadi yang harus diikuti? Yang harus diikuti maksudnya? Kiai kita. Oh gitu. Yang harus diikuti ya pertama ikuti akal sehat dulu, hati nurani dulu. Ini mana yang betul gitu kan? Kalau misalnya hati nuraninya mengatakan yang betul adalah Kiai A, silakan ikuti. Kalau yang katanya Kiai B, silakan ikuti. Jadi kalau saya Mas Emil, mohon maaf, saya nggak mau berantem sama orang lah gitu. Saya menghargai pendapat siapapun kok. Pendapat dia mungkin benar mengandung salah, pendapat kita pun sama seperti itu ya. Iya, jadi jangan saling menyalahkan lah. Kalau kita benci disalahkan, ya kita jangan menyalahkan orang. Kita hormati aja, kita hargai. Kalaupun beda dan ingin ya gemes gitu ya, gemes. Ya kita ajak diskusi aja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Terima kasih Kang Zidni atas waktunya. Ya, alhamdulillah. Maaf ini ya, obrolan ringan aja. Obrolan ringan saja. Banyak sekali subscriber yang nanya, aduh kapan dong sama Kang Zidni akhirnya bisa kesampaian. Terima kasih atas waktunya. Kami tidak bisa ngasih apa-apa karena kami sudah luar biasa ini. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan di sini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, subscriber, mudah-mudahan apa obrolan kita tadi mendapatkan ridho dari Allah dan juga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, share dan juga like video kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.